dan kawan-kawan. Kelompok 2 di sini. Salam hangat dari kami kelas 9G SMP Regina Pacis Surakarta. Di kelompok 2 ini kami beranggotakan 5 orang, yaitu ada saya, Nathanael Sinartan Kanugrahan, absen 18. Perkenalkan, nama saya Irunimus Aradana Harimurti, nomor absen 10. Perkenalkan, nama saya Cornelius Raditya Haji Laksono, absen 5. Perkenalkan, nama saya Cahaya Sinata Asia Budi, nomor absen 2. Perkenalkan, saya Gensa Skatsgianto, absen 8. Sesuai dengan judul, kami akan memberikan pandangan kami terkait salah satu permasalahan bersama akhir-akhir ini. COVID-19 yang sempat menjadi pandemi besar-besaran membawa perubahan besar untuk hidup kita, termasuk mengganggu kesehatan mental segelintir umat manusia. Lalu apa saja penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Mari kita simak video ini. Namun sebelum itu, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Terima kasih. Dunia bergerak dan berubah semakin cepat. Orang-orang yang kurang siap menghadapinya akan mendapat semakin banyak rintangan dalam hidupnya. Gejala yang pertama kali muncul secara refleks dari manusia sebagai bentuk perlawanan adalah stres. Dalam tahun-tahun terakhir ini, ilmu pengetahuan kejiwaan yang meliputi psikologi, psikoterapi, psikoanalisa, serta psikosomatik semakin maju dan dianggap semakin penting. Pengobatan kejiwaan hampir selalu dipastikan dapat membantu menyembuhkan penyakit tersebut. Akan tetapi, terapi kejiwaan memerlukan biaya dan waktu. Penyembuhan penyakit kejiwaan semakin jarang dilakukan karena penghematan di bidang kesehatan. Pencegahan penyakit kejiwaan bahkan nyaris tidak pernah dilakukan. Padahal sementara ini sudah dikenal banyak sekali pemicunya. Salah satu faktor pemicu stres saat ini adalah beredarnya informasi yang tak pasti kebenarannya. Dengan banyaknya informasi yang diterima dengan permasalahan yang sama namun sudut pandang berbeda. Manusia yang kurang siap tidak akan kuat menanggung tekanan dalam pikirannya karena terus disibukkan untuk berpikir multi kerja. Sebagai contoh, bentuk scamming di internet yang bersifat menakut-nakuti. Ditambah situasi COVID-19 yang membuat perubahan pada sosial ekonomi dan budaya masyarakat semakin memperkeruh keadaan. Stres oleh orang yang tak kuat iman seringkali membawa mereka untuk melakukan budaya kematian, mengakhiri hidup untuk melepaskan penderitaan yang sudah. Contohnya dengan gantung diri atau menjatuhkan diri dari atas ketinggian, meminum racun hingga melukai diri sendiri dengan senjata tajam maupun senjata api. Mengembangkan budaya kehidupan sudah seharusnya menjadi konsentrasi bersama dan bukan cuma pihak gereja Katolik. Namun masih sering negara bahkan aliran memperbolehkan budaya kematian ini dilakukan. Untuk belajar menghidupi budaya kehidupan, pertama kita harus bisa menerima diri sendiri. Menerima diri sendiri artinya juga menghargai dan mengikhlaskan segala sesuatunya terjadi karena kehendak Tuhan. Kemudian kita percaya bahwa dengan tahan Tuhan pula kita bisa melewatinya. Setelah menerima diri sendiri, barulah kita bisa menghargai juga orang-orang di sekitar kita. Menerima perbedaan dan hidup rukun untuk saling melengkapi dan menguatkan. Jika punya masalah, bisa dibantu bersama-sama. Memberi dukungan untuk tetap semangat menjalani hidup. Itulah cara utama mengembangkan budaya kehidupan. Masuk ke solusi. Selanjutnya, masalah kesehatan jiwa dan mental yang ada di sekitar kita dapat membahayakan jiwa kita. Menurut World Federation of Mental Health, 2 dari 5 orang dewasa akan mengalami masalah kesehatan jiwa.
dalam waktu sekali dalam hidupnya. Mereka yang banyak mengalami masalah kesehatan jiwa sangat butuh dukungan atau support dari orang-orang terdekat maupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Gangguan mental atau gangguan jiwa biasanya dicegah dengan mengenali tanda-tandanya dan memberi bantuan kepada mereka. Seperti halnya masalah fisik, pada kesehatan jiwa dan mental juga bisa diterapkan pertolongan pertama untuk mencegah pemburukan kondisi. Ketika kita melihat orang terdekat kita stres atau menunjukkan tanda-tanda depresi, kita sebagai sesamanya bisa memberikan pertolongan pertama secara dukungan psikologis. Wujud dukungan psikologis dalam menolong orang depresi antara lain: yang pertama, mendekati secara aktif untuk mengetahui pribadi mereka. Yang kedua, mendengarkan atau memahami apa yang mereka ceritakan. Yang ketiga, berempati dan menjadi teman curhat yang baik. Yang keempat, memberikan solusi dan mengarahkan mereka untuk evaluasi diri dan jadi lebih baik. Dengan demikian, kita sudah memberikan pertolongan pertama bagi sesama kita yang hidupnya penuh tekanan. Langkah selanjutnya, jika masih tak kunjung membaik, adalah membawanya kepada psikiater untuk diobati dan dirawat baik secara jiwa maupun raga. Di luar penguatan iman akan Tuhan dan pendampingan untuk proses pemulihan korban depresi, kita sendiri bisa mencegah penyakit gangguan jiwa ini dengan bernyanyi. Ya, suatu kegiatan sederhana yang hampir semua orang pernah bahkan sering melakukannya. Tanpa disadari, aktivitas bernyanyi melibatkan bagian otak yang berperan dalam fungsi berbahasa, vokal, dan emosional. Tubuh kita pada dasarnya telah dirancang dengan kemampuan ritmik. Bisa dilihat dari bagaimana tubuh kita melakukan gerakan atau detak jantung yang memiliki tempo tertentu. Kombinasi musik dan vokal yang kita senandungkan juga membawa efek yang lebih baik lagi. Faktanya, bernyanyi memang memiliki hubungan dengan kondisi psikologis dan kesehatan mental. Hal ini karena teknik bernyanyi lebih mudah dilakukan, umumnya disukai banyak orang, dan dengan bernyanyi, seseorang bisa mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, sehingga mengurangi kecemasan atau depresi. Tidak peduli apakah suara mereka seindah malaikat atau senyaring cuitan gagak, bernyanyi menjadi salah satu cara manusia mengekspresikan suasana hati dan pikirannya. Dengan bernyanyi, kita melepaskan segala rasa takut atau cemas. Rata-rata orang yang kurang baik dalam bernyanyi karena dia belum mampu menguasai dirinya dan masih menekan suara sejatinya. Bernyanyi membantu seseorang berbicara dengan pikirannya sendiri, yang akan membuatnya merasa lebih ringan dan juga bahagia. Sehingga seseorang bisa menggunakan kekuatan bernyanyi untuk meringankan depresi karena beban hidupnya. Memang bernyanyi tidak akan menghilangkan atau menyelesaikan masalah, tapi setidaknya membuat pikiran dan emosi kita lebih jernih untuk kembali menghadapi realita dengan lebih siap. Sehingga kita mudah untuk mencari jalan keluar dari setiap masalah kita. From what we experienced, stress may affect the body and soul. Therefore, we can give or make the herbs drink for those who get stressed. So if you want to make one of the herb drinks, you can make this recipe of herb tea. You can follow the direction. First, we need to prepare the ingredients. There are 1200 ml of water, 5 cm of cinnamon, 3 lemongrass stalks that have been crushed, 120 ml of honey, 1 sliced lemon, 4 bags of tea, and 2 teaspoons of sugar.
Then we also need the equipments to make it. There are cooking pot, stove of course, glass and the spoon. So let's begin the steps. First, prepare the pot and pour water. Put the pot on the stove. Don't forget to turn it on. Then boil the cinnamon and lemongrass for 15 minutes. Next, add 2 teaspoons of sugar, 4 bags of tea, and brew for 3 to 5 minutes. Then stir until the sugar mixes. Take the tea bags, lemongrass, and the cinnamon from the liquid. Then add the honey and a slice of lemon, and then stir again. Finally, turn off the stove, pour it into a glass, then serve it hot. That's how simple is it? You can try it at home and feel the advantage of it. It's delicious and healthy. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait kesehatan mental dan berbagai cara mengatasinya. Kesimpulannya, globalisasi membawa banyak perubahan, dan pastinya tak semua orang mampu untuk langsung beradaptasi dengan hal tersebut. Ada banyak perubahan sosial yang terjadi, baik secara bertahap maupun secara mengejutkan di depan mata. Yang paling terbaru adalah kebiasaan yang tercipta karena pandemi COVID-19. Berkurangnya kesempatan berinteraksi, perubahan sistem pendidikan, dan ancaman pekerjaan membuat banyak orang yang tak kuat akhirnya depresi. Dan seperti yang sudah kami sampaikan, depresi bisa diatasi baik dari diri sendiri maupun bersama orang lain. Kita bisa menolong orang yang hidupnya banyak beban dengan menemani mereka, menjadi support sistemnya, dan mengarahkan mereka ke jalan yang baik. Kesehatan mental juga dapat dijaga dengan rutin berolahraga, mengatur pola makan, mengekspresikannya melalui bernyanyi, menggambar, dan menulis jurnal harian, serta mengupayakan penguatan iman dengan mempelajari budaya kehidupan. Cukup sekian isi video kami. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai habis. Sekali lagi jangan lupa klik like dan subscribe. Kami kelompok 2 pamit undur diri. Salam sehat, berkah dalam. And I thought paradise for two.